Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Nearest Neighbor. Nah, kali ini saya seperti biasanya ini adalah tugas untuk machine learning saya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, yang pertama kalian pasti ingin mengetahui kan pengertian dari Nearest Neighbor itu sendiri. Apa sih pengertian dari Nearest Neighbor? Nearest Neighbor adalah suatu metode untuk mengklasifikasi suatu data baru berdasarkan similaritas dengan label data dan umumnya merupakan satuan jarak yang menggunakan perhitungan Euclidean. Di sini ada dua jenis Nearest Neighbor. Ada satu NN, yakni untuk mengklasifikasikan terhadap satu label data terdekat, dan KNN untuk mengklasifikasikan yang dilakukan terhadap ke label data terdekat. Gimana sih cara kerja dari Nearest Neighbor itu sendiri? Cara kerja dari Nearest Neighbor ada 4 nih kawan. Yang pertama adalah tentukan nilai K tentunya. Nilai ini nantinya akan kita perhitungkan di Nearest Neighbor. Dan yang kedua adalah menghitung jarak. Jarak yang dimaksud adalah jarak data baru ke setiap data yang berlabel. Gimana nih untuk yang ketiga? Gampang, yang ketiga tinggal tentukan data dari nilai K. Data K harus berlabel dan mempunyai jarak terpendek. Sedangkan yang keempat adalah klasifikasi data, yakni memasukkan data ke dalam mayoritas berlabel. Gak lengkap rasanya kalau kita nggak membahas mengenai contoh soal ya kan. Ada beberapa contoh soal nih di sini. Diketahui ada sebuah iris datasheet dari beberapa spesies yang mempunyai 4 ciri nih, yakni sepaloid, sepaleng, petaloid, dan petaleng yang terdiri dari 150 data. Kemudian kita harus mencari 1NN dan 3NN dari data tersebut. Tapi di sini saya masukkan hanya beberapa data aja ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di pembahasan selanjutnya. Nah, hasilnya gimana nih? Untuk hasilnya agar lebih jelas nanti kita akan melihat yang namanya Excel ya, untuk melihat datasheet, melihat perhitungan 1NN dan 3NN. Dan langkah yang pertama harus kita lalui terlebih dahulu, yakni menentukan nilai K. Yuk kita ke Excelnya. Kita akan menentukan nilai K terlebih dahulu. Di sini sudah ada Excel yang sudah memuat raw datasheet 1NN dan 3NN. Kita mengetahui raw datasheet terlebih dahulu ya. Jadi diketahui bahwa ada 150 data nih kawan, banyak sekali ya datanya. Nah, contoh data yang spesiesnya masih campur, ini ada Virginica, versicolor, sama sentosa. Kemudian kita akan klasifikasi menjadi data yang mempunyai spesies yang sama. Di sini kita akan beralih ke sheet yang datasheet. Nah, ini adalah data-data yang spesiesnya sudah sama. Sentosa akan digolongkan sebagai sentosa, versicolor akan digolongkan sebagai versicolor, dan Virginica juga akan digolongkan sebagai Virginica. Ya, kita udah bisa melihat sendiri ya bagaimana spesies-spesies data ini. Kemudian setelah itu kita ambil sampel data yang kuning-kuning ini kawan, kita ambil ini untuk istilahnya untuk mempersempit data kita ya, untuk menguji cobanya lagi nanti. Dan kita masukkan menjadi satu seperti data yang ada di samping ini. Data yang berwarna putih ini adalah data sentosa, kemudian data yang berwarna biru adalah versicolor, dan data yang berwarna kuning adalah Virginica. Kita masuk aja langsung ke dalam data atau perhitungan 1NN.
Di sini sudah ada data testing tersebut ya. Data testing diambil dari data sheet tadi yang sudah kita ambil sampelnya, mulai dari Sentosa, Versicolor, sama Virginica. Nah, di sini kita bisa melihat data testingnya, dan saya memberi warna yang beda untuk mempermudah. Hal yang pertama adalah menghitungnya satu persatu, mulai dari menghitung datasheet dengan satu data nomor satu, yakni spesiesnya Sentosa. Diketahui bahwa rumusnya memakai rumus jarak terpendek, yakni rumus Pythagoras ya. Di sini kita ambil datanya ini satu begini. Kemudian kita mulai hitung satu persatu data yang ada ini sampai data yang di bawah. Ini mulai dari data yang banyak ini ya tadi ya. Nah, ini datanya ya kan, sama kan. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. Ini dengan ini hasilnya nanti ada di jarak. Kita ketahui bahwa SQRT sama dengan ini L5 ini ya kan. Kemudian L2 ini dikuadratkan 2 ditambah ini kalian ini lagi J5, terus kemudian J2, seperti ini satu persatu data ini, sehingga bisa disimpulkan kita nanti melakukan perankingan bahwa 1NN hasilnya berarti 1 gitu ya, hasilnya berarti kelas asalnya Sentosa semuanya, kemudian kelas hasilnya juga Sentosa, hasilnya benar gitu. Nah, kita mempunyai data nih satu persatu yang kita uji cobakan nanti, dan memang rata-rata hasilnya benar semua. Gimana sih yang dimaksud 1NN? 1NN itu berarti nanti dia mempunyai satu hasil aja, berbeda dengan yang 3NN gitu. Jadi kelasnya lebih banyak 3NN, walaupun memang perhitungannya mirip ya. Nah, di sini ada kelas asalnya Sentosa, kelas hasil baris 1, kelas hasil baris 2, dan kelas hasil baris 3. Ini sama-sama Sentosa. Jadi hasilnya benar karena dia memang spesiesnya Sentosa semua, gak ada spesies yang selain Sentosa. Karena memang spesiesnya Sentosa semua ya, jadi bisa diketahui, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data tersebut benar. Nah, jika spesiesnya ada salah satu aja, kelas hasil baris itu yang spesiesnya bukan Sentosa atau berbeda, maka hasilnya adalah salah. Itu penjelasan singkat dari apa sih sebenarnya 1NN dan 3NN ini. Semoga kalian bisa mengerti ya, dan kalian bisa mempelajari apa itu nearest neighbor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.